Oke, sudah on ya. Ya, Selamat malam, Sobat Telokaizen. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kita berjumpa lagi setelah beberapa bulan ya. Telokaizen tidak membuat konten lagi, tetapi kali ini kita kembali hadir dengan acara Telo Podcast ya. Ini yap, acara betul. berseri yang kami adakan sekadar berbincang-bincang, diskusi yang tentang filsafat, yang apa ya, kita berbincang-bincang aja secara akademis, tetapi tetap santai. Gimana ya Bang Farhan? Betul itu. Di sini Nah, kita mengadakan program baru ya. Namanya apa? ya, Telo Podcast. Jadi kita Oke. berbincang-bincang di sini tentang filsafat. Nah, Hmm. temanya nanti banyak akan beragam. Tetapi untuk tema kali ini akan dibawakan oleh Bung Farhan yang berjudul Apakah Sokrates itu sosok historis atau bukan? Nah, sebelum itu saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Joshua Arvel dan kali ini narasumbernya adalah Bung Farhan Gibran yang akan membawakan materi tentang sosok historis Sokrates. Kalau mungkin trivia sedikit, saya mungkin belum pernah kelihatan gitu di Telkaizen ini. Tetapi kalau Bung Farhan ini sudah sering lah kelihatan gitu kan, menjadi moderator atau narasumber itu udah sering lah sebagai konten kreator juga. Nah, saya sebenarnya orang di balik layarnya aja. Tapi kali ini saya hadir sebagai moderator. Nah, sedikit pengantar. eh, kita tahu kalau Socrates itu adalah salah satu sosok tersohor dan pelopor di dunia filsafat ya, apalagi di era filsafat Yunani kuno. Nah, eh, dia itu yang secara tidak langsung ya, mungkin sudah ada, tapi yang menggali metode dialektika, metode mencari kebenaran dengan diskusi itu Socrates itu awalnya ya. Nah, eh, di balik sosok tersohornya itu ternyata faktanya Socrates itu nggak pernah menulis gitu, nggak pernah menghadirkan sebuah tulisan gitu yang kita bisa apa ya petik ternyata oh dia ini ada ya gitu pernah nulis ya. Nah itu ternyata ditulis oleh murid-muridnya sendiri atau orang-orang Yunani pada saat itu gitu. Yang paling sering muncul sebagai penulis tentang Socrates itu adalah Plato ya. Dan kita tahu nih eh, di antara sosok Socrates ini terkenal lah dengan penghakiman terakhirnya tuh yang dia itu dihukum mati tetapi kesalahannya itu nggak jelas lah, maksudnya tidak tidak apa ya, tidak tidak pasti lah, maksudnya dia dia ini salah apa enggak sih belum belum dipastikan, tetapi dia sudah dihukum gitu. Nah ini Hmm. mirip-mirip dengan Yesus Kristus nih, Bung Farhan ya, Ya, karena betul betul. ada dua kemiripannya nih kalau saya lihat-lihat nih. Pertama, kemiripan pertama itu Socrates, dia itu tidak pernah apa ya menulis scripture ya atau semacam skrip ya, sama Ya, seperti betul. Yesus. Tetapi kebanyakan atau mungkin malah semuanya itu murid-muridnya yang menulis gitu. Dan yang kedua, nah, dua-duanya ini dihukum secara tidak adil gitu kan, tidak Ya, persidangannya tidak jelas gitu, proses ya, ya, hukumnya betul. jelas gitu, tahu-tahu Mm-mm. ya dihukum aja gitu. Ya, Gimana tanggapan Bung Farhan? ya. eh, jadi topik kita kali ini kan apakah Socrates itu sosok historis atau bukan atau mitos ya? Nah, Eh, Kalau saya ingin perkenalkan sedikit sosok Socrates, Socrates itu lahir pada tahun 469 sebelum Masehi dan seperti yang tadi disinggung sama Bung Joshua, dia kemudian dihukum mati karena dituduh merusak anak muda ya. Ada tiga tuntutan yang dilancarkan pada Socrates. Yang pertama itu
memperkenalkan dewa-dewa baru. Lalu yang kedua itu tidak mengakui dewa-dewi yang diakui oleh negara, dalam hal ini Athena. Lalu yang ketiga yang tadi yang saya sebut di awal, merusak anak-anak muda ya, corrupting the youth. Nah, di situ pengadilan itu dilaksanakan pada tahun 399, dan tahun itu pula Socrates dihukum mati ya, dihukum mati dengan meminum racun hemlock. Jadi itu adalah tanaman yang kemudian diolah jadi racun, dan itu diteguh oleh Socrates. Itu direkam pada Phaedo, ya. Phaedo yang ditulis oleh Plato, di mana di situ diceritakan bagaimana Socrates menjalani detik-detik hidupnya dikelilingi oleh kerabatnya, lalu sahabat-sahabatnya seperti itu. Lalu di situ pula diceritakan akhir hidupnya yang meminum racun hemlock. Nah, di situ Socrates itu mempunyai istri ya, namanya Xanthippe, yang lazim di telinga kita barangkali, yang terkenal suka mengomel begitu ya, galak gitu. Bahkan ada yang quote ya, kutipan yang dinisbatkan pada Socrates itu bahwa kalau kamu mau jadi filsuf ya eh, beristilah seperti istri saya gitu kan. Ya kira-kira seperti itu. Eh, dia juga mempunyai tiga anak ya, tiga anak dan sejumlah banyak kata lain. Tetapi karena kita di sini eh, ingin membawa suatu topik yang cukup besar dalam studi Socrates, bagaimana kita kemudian merekonstruksi sosok Socrates dalam hal ini, lebih terutamanya pada gagasan-gagasan filsafatnya. Dan di situ pula muncul problem historis ya dalam pendekatan sejarah, karena sumber-sumber sejarah yang sampai pada kita itu kurang lebih ada empat ya yang utama. Yang pertama itu adalah yang seperti tadi disebut oleh Bung Joshua, adalah Plato, itu yang paling eh, tersohor ya, yang tulis tentang Socrates, dan barangkali sering kita rujuk juga untuk membayangkan seperti apa sosok Socrates. Dan yang kedua, ada yang ini eh, lebih kurang familiar di telinga kita, yaitu Xenophon. Lalu yang ketiga itu sebetulnya drama ya. Dia menulis drama yang mengolok-olok Socrates, yang namanya apa, Aristophanes. Lalu yang keempat itu sebetulnya dari Aristoteles. Di situ dia menguraikan seperti apa sebetulnya sosok Socrates pada sezamannya itu. Eh, nah, di sini nanti eh, dari keempat sumber-sumber ini, kemudian ketika dibandingkan itu akan memunculkan banyak pertanyaan. Misalnya, kenapa kemudian pada eh, dialog Plato itu Socrates digambarkan atau dilukiskan sebagai sosok yang eh, sangat kaya akan apa, pendalaman filosofis. Ketika membicarakan suatu topik, dia bisa menguraikan atau apa, membantu percakapan itu lebih mendalam seperti itu. Tetapi kemudian kalau kita bandingkan dengan Socrates versinya Xenophon, itu kemudian kita lihat kenapa ya Sokratesnya Xenophon itu sangat kering, lalu eh, terkesan tumpul begitu ya. Di mana misalnya di Plato juga, Plato itu eh, lebih apa ya, eh,
berdialektika tadi, dialektika atau apa namanya, berdialog itu dia lebih 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 familiar dengan itu, lebih identik dengan itu, bertanya pada lawan bicara seperti itu untuk memancing eh, pembicaraan filosofis. Sedangkan kalau di Xenophon itu Sokratesnya lebih pada seorang guru yang mengetahui segalanya gitu. Jadi kalau Plato itu Sokratesnya Sokrates yang tidak tahu, ignorance gitu, makanya dia bertanya. Kalau Xenophon, Sokratesnya Xenophon itu digambarkan orang yang tahu segala hal. Banyak doktrin-doktrin yang dia sampaikan tentang misalnya ekonomi begitu, di itu bisa kita akses pada Economicus ya, eh, karyanya Xenophon itu. Dia di situ digambarkan eh, sebagai orang yang memberikan saran-saran bagaimana mengelola ekonomi. Nah, itu kita tidak bisa eh, temukan dalam karya Plato. Lalu kalau kita lihat ke Aristophanes tadi, itu kan sebetulnya eh, drama yang mengolok Sokrates ya, yang judulnya itu Clouds ya, awan-awan. Jadi kenapa awan-awan? Sokrates itu digambarkan di situ sebagai orang yang suka mengamati eh, langit-langit, orang yang suka mengamati langit-langit. Jadi dia itu digambarkan sebagai filsuf eh, sebelum dia gitu, natural philosopher. Jadi orang-orang yang eh, eh, ingin menguak misteri alam semesta begitu kan. Eh, jadi dari kosmos ya kan, itu kan kalau dalam sejarah filsafat kita eh, lazim dengan dari apa namanya mitos logos, lalu kemudian logos itu dipelopori oleh filsuf-filsuf yang eh, mencari asal usul alam semesta gitu kan, dari unsur yang paling mendasar, misalnya Thales dengan air begitu, eh, Anaximenes dengan angin dan seterusnya. Itu digambarkan Sokrates seperti itu, orang-orang yang eh, ingin apa, yang rujukan berfilsafatnya itu ke alam semesta gitu loh, ke dunia Dengan luar. natural philosopher ya. Ya, ya seperti itu. Ya. Nah, selain itu, eh, Socrates juga digambarkan sebagai seorang sofis. Jadi, dia itu kan punya semacam akademinya, Akademi Plato itu semacam begitu, ya kampus lah, universitas. Jadi dia membuka kampus, universitas, lalu menawarkan jasanya bahwa bagi siapa yang mau bersekolah di sekolah saya, akan saya berikan ilmu-ilmu gitu kan, bagaimana sofis mengajarkan cara berretorika, seni berbicara gitu kan, dengan bayaran tertentu. Nah, itu disematkan pada Socrates itu di situ sebagai orang yang dapat membuat argumen yang paling eh, terlemah menjadi terkuat. Nah, itu erat kaitannya dengan eh, apa stereotip kaum sofis. Lalu selain itu dia juga digambarkan sebagai orang yang ateis, gitu kan? Ya itu juga sebetulnya stigmanya orang-orang sofis, karena sofis itu dikenal sebagai new learning ya. Jadi orang-orang intelektual baru yang mana mereka itu eh, gemar mempreteli begitu ya dasar-dasar atau fondasi-fondasi masyarakat, nilai-nilai dalam masyarakat itu suka sekali mereka kritisi, termasuk agama. Beberapa sofis bahkan terang-terangan eh, mengakui atau berpendapat bahwa yang namanya
dewa-dewi itu sebetulnya hanya proyeksi manusia begitu, hanya buatan manusia belaka. Nah, itu sebelumnya tadi apa gambaran Socrates dalam karya Aristophanes. Lalu kalau yang Aristoteles itu sebetulnya dia lebih pada menganalisis Socrates itu apa, ya. Kenapa kemudian para penulis seperti Plato gurunya itu menulis tentang Socrates, menulis atas nama Socrates begitu ya. Karena tokoh-tokoh di dalamnya banyak sekali juga memakai nama Socrates. Aristoteles dalam bukunya Poetics itu Puitika, dia mengatakan bahwa sebetulnya seluruh dialog-dialog atau diskursus tentang Socrates itu adalah genre sastra. Jadi menurut Aristoteles itu ya yang disebutnya sebagai Socratikoi logoi dalam bahasa Yunani sebenarnya genre sastra yang mana eh, sosok Socrates itu adalah lebih banyak sebagai tokoh rekaan atau tokoh yang dibuat oleh para penulisnya berdasarkan persepsi atau imajinasi mereka terhadap sosok ya Socrates itu, Socrates historis ya. Jadi di empat itu tadi sumber utama kita ya dalam merekonstruksi Socrates ya sebagai tokoh historis, sebagai tokoh sejarah. Tetapi selain daripada empat tokoh tadi, penulis tadi juga sebetulnya menurut keterangan Diogenes Laertius dalam Lives of the Eminent Philosopher atau kehidupan para filsuf besar gitu ya tersohor, dia mencatat ada sejumlah murid-murid Plato termasuk dua tadi ya. Betulnya Xenophon, Plato itu kan muridnya Socrates. Nah itu sebetulnya ada lagi, misalnya Antisthenes. Nah, Antisthenes itu yang kita kenal sekarang sebagai pendiri eh, sinisisme yang mengedepankan asketisme ya, gaya hidup asketik itu yang sederhana, yang ketat begitu, menghindari eh, kesenangan duniawi. Itu sebetulnya ya penulis dialog Socrates juga. Eh, jadi dia mengambil sisi sisi kesederhanaan dari Socrates begitu ya. Dia mengambil itu dan kita sebetulnya tidak tahu sama sekali, eh, hanya sedikit ya, karena hanya tersisa fragmen-fragmen atau pecahan-pecahan dari buku-bukunya itu, dari dialog itu. Eh, tetapi kita bisa reka bahwa eh, se- Antisthenes pun sebetulnya eh, dalam merekonstruksi atau membuat dialog Socrates itu berdasarkan persepsi dia, berdasarkan eh, pemahaman dia atas sosok Socrates. Lalu kemudian ada Aeschines, lalu Euclides, ada Phaedo, ya kan? Nah itu eh, murid-murid Socrates yang juga menulis tentang sosok Socrates, tapi hanya tersisa fragmen-fragmen saja. Tapi kalau dalam studi Socrates itu kita lebih bergantung banyak pada eh, tiga itu tadi ya, lebih tiga keterangan itu. Eh, Plato, Xenophon, lalu Aristophanes. Nah, Aristoteles enggak yang nah sekarang ya bagaimana? Mungkin ada respon Aristoteles dulu enggak. atau gitu. Tiga aja, Ya, bukan iya, empat ya. iya, tapi kemudian ada problem lebih lanjut ya dalam merekonstruksi Socrates sebagai tokoh sejarah, eh, tentang kredibilitas gitu ya, karena tadi Aristoteles itu eh,
menganalisis dan mempercayai bahwa sebetulnya dialog-dialog ini tidak sepenuhnya historis ya. Jadi antara Socrates historis dan fiksi itu saling berkelindan gitu loh. Jadi sudah kayak benang yang terawut-awut. Jadi Nggak kita jelas sudah gitu ya. jadi kita sudah tidak bisa untuk membedakan antara sebetulnya mana historis, mana yang fiksi begitu atau mitos. Itu tentang gagasannya, gagasan yang ditampilkan atau direpresentasikan oleh para penulis. Misalnya nih ada apa kita tahu Schleiermacher. Schleiermacher itu kan tokoh yang dikenal juga dalam studi hermeneutika yang sering memahami itu. Dia juga ternyata menulis tentang kritik sumber ya, kritik sumber tentang eh, sosok sejarah Socrates. Judulnya itu The Worth of Socrates as Philosopher. Jadi pentingnya sosok Socrates sebagai seorang filsuf ya. Di situ dia sebetulnya lebih menekankan pada sumber Plato, pada sumber Plato. Dia lebih suka dengan sumber Plato karena pertama secara intelektual dan filosofis dia sangat kaya. Misalnya kita lihat pada eh, apa dialog apa misalnya eh Krito, Krito misalnya ketika apa eh, Socrates itu ditahan dan kemudian Krito yang juga Ya. dijadikan judul dialog itu dia datang ke mengunjungi Socrates dan kemudian membujuknya untuk keluar atau kabur dari penjara. Itu kan sebetulnya temanya sangat apa ya sangat menggugah eh, nalar kita untuk berpikir apakah ketika kita kemudian dihukum secara tidak adil, kita kemudian dibolehkan gitu ya, secara moral untuk kabur dari penjara. Nah, itu semua diuraikan ya, bagaimana argumentasi Socrates untuk menolak ajakan dari eh, Plato yang kemudian melahirkan doktrin-doktrin juga ya. Misalnya kita tidak boleh membalas orang yang telah menzalimi kita itu kan Yesus sekali. Itu juga diyakini oleh Socrates. Eh, itu di situ. Jadi dia menguraikan semua itu dan saya itu sangat menggugah intelektualitas kita. Sedangkan kalau kita lihat ini menurut anu ya, menurut Schleiermacher. Kalau kita lihat eh, sosoknya eh, Xenophanes, dia kan menurut dia kan itu pada umur 20-an sudah eh, meninggalkan Athena. Lalu kemudian setelah meninggalkan Athena tidak pernah balik ke Athena. Jadi jadi dia eh, sejauh apa dia dekat dan mengamati dan berinteraksi dengan Socrates gitu loh. Jadi kan kita menduga-duga jangan-jangan memang eh, keterangannya dalam misalnya The Memoirs of Socrates itu atau Memorabilia dan Apology juga itu jangan-jangan tangan kedua semua itu gitu loh. Jadi dia sama sekali tidak tidak pernah hadir di sana misalnya di persidangan Socrates itu. Dia hanya mendengar dari berbagai sumber lalu kemudian dia kumpulkan lalu catat. Lalu sosok dia juga itu bukan sosok yang seperti Plato yang seorang filsuf ya filsuf besar peradaban Barat. Dia itu seorang politisi dan juga seorang eh, komandan militer ya. Jadi kita lihat dari profilnya saja kok eh, ini Meragukan ya. nggak mungkin banget ya bisa apa membawakan filsafat Socrates gitu kan nggak.
kita nggak percaya gitu dengan profil dia gitu. Makanya kan kalau kita baca juga karya-karya dia, misalnya Ekonomikus itu dangkal gitu kan, terus kering gitu. Kita kesannya beda sekali dengan kalau kita membaca karya Plato, meskipun tidak terlalu banyak, tidak terlalu tebal, tapi Yang kaya akan bikin kita intelektualitas gitu. berefleksi. Iya, Ya, iya. setiap lembarnya itu Jadi bisa tuh jadi eh, kutipan-kutipan. makanya kan, iya, adalah iya, padahal itu sepenggal-sepenggal aja beberapa dialog-dialog itu bisa kita jadikan quote dan jadi bahan refleksi gitu. Nah, ini kemudian muncul favoritisme ya atas sumber eh, apa Socrates itu. Lalu kemudian ada eh, disusuli oleh berbagai macam sarjana modern. Misalnya kalau kita lihat ada di dalam Plato, kemudian ada lagi masalah. Nah ini kan dialognya Plato ini banyak ini, gitu kan? Itu berjumlah puluhan. Dan kalau kita baca satu persatu dan kita bandingkan, loh kok ini ada Socrates yang suka nanya gitu kan, yang tidak suka memberikan doktrin begitu, eh, argumen ya pernyataan, tapi ada juga yang Socrates itu banyak memberikan doktrin-doktrin gitu loh, jawaban-jawaban atas pertanyaan lawan bicaranya. Lalu kemudian kita bertanya-tanya, jadi yang Socrates ini yang mana gitu? Yang asli itu Masa yang mana sih satunya, sebenarnya gitu. iya, justru maksudnya begini, masa tiba-tiba di satu dialog itu Socrates itu tidak pernah menjawab atau bahkan menolak menjawab gitu kan, lebih enggan gitu kan. Misalnya kalau kita lihat di Republik Plato yang buku satu itu saya lupa, intinya Sofis, Glaukon atau siapa ya, dia mendesak Socrates kan, loh kok kamu eh, nanya terus gitu kan, nggak punya pendapat kan soal keadilan gitu kan. Nah, terus dia akhirnya terpaksa gitu kan memberikan eh, doktrinnya itu. Tetapi kemudian ini menginspirasi eh, Gregory Vlastos yang kemudian memberikan pembabakan gitu. Ada Plato awal, Plato pertengahan, dan Plato akhir. Nah, itu Plato akhir itu misalnya kita lihat dialog yang judulnya Laws, hukum gitu kan. Nah, itu di situ sama sekali sudah sosok Sokrates itu sudah tiada. Tidak ada sekarang sama sekali. Jadi di situ diganti dengan The Athenian gitu kan. Orang Athena. Ya Pak, iya Athena. Jadi tidak ada sekali nama Sokrates di situ. Nah, itu banyak pakar yang kemudian menduga, oh ini merupakan perjalanan intelektual Plato gitu kan, yang kemudian sudah matang dan tidak lagi bergantung pada sosok gurunya. Tetapi pembabakan itu dilakukan untuk sebetulnya mengidentifikasi oleh Plato. Nah, ini ada tiga dialog awal yang diyakini oleh Plastos itu merupakan cerminan dari Sokrates historis. Eh, jadi yang pertama itu ada eh, Eutipro. Eutipro itu bagaimana Sokrates kemudian eh, di itu ya. Jadi konteks ceritanya dari dialog itu, Sokrates dilayangkan tuntutan ya kan oleh eh, ada tiga itu kan, tiga penuntut itu. Lalu eh, dia dipanggil di Basileus. Basileus itu semacam apa ya? eh, Ya kita sebut saja perangkat peradilan yang mana itu bertugas memeriksa kan, memeriksa suatu kasus ini layak nggak sih eh,
dilanjutkan ke tahap pengadilan gitu loh. Apakah penuntut ini sound alasannya apa namanya masuk akal gitu ya dalam menuntut orang ini. Apakah alasannya masuk akal dan layak gitu kan bahwa ini sebetulnya orang yang dituntut ini bersalah. Nah, itu di situ datang gitu kan. Datang Socrates. Nah, ketemu namanya Euthyphro. Dan di situ karena tuntutannya itu impiety atau ketidaksalehan, kemudian kebetulan Euthyphro ini menuntut ayahnya yang eh, apa yang membunuh budaknya gitu kan, membunuh budaknya itu eh, dan Euthyphro merasa pembunuhan itu merupakan hal yang tidak salah, merupakan kejahatan gitu kan. Kejahatan dalam arti keagamaan yang seperti dosa. Jadi tuntutannya Euthyphro itu bahwa oh ayah saya ini harusnya dibawa ke pengadilan dan dilanjut pada ranah pidana gitu kan. Eh, karena dia sudah membunuh orang. Terus Socrates pas mendengar kabar itu langsung gembira kan, oh saya ini kan dituntut impiety nih, nggak salah. Sedangkan dia tahu saleh kan karena tahu kan ayahnya nggak saleh dengan melakukan pembunuhan itu. Nah akhirnya kan di situ diulik kan, diulik apa itu apa namanya kesalehan. Lalu apologi, apologi itu kan ya itu bagaimana persidangan Socrates itu digambarkan oleh Plato atau versi Plato. Soalnya di Xenophon juga ada apologi juga. Dia juga bikin apologi tentang keterangannya tentang pengadilan Socrates, apa yang terjadi di sana, apa yang disampaikan oleh Socrates dan seterusnya. Lalu yang ketiga itu Krito. Nah, itu ketiga ini yang kemudian oleh Gregory Klastos dianggap sebagai Socrates historis karena Elenchus kayak saya baru ingat istilahnya itu eh, bagaimana dia Socrates itu bertanya lalu mengulik pernyataan-pernyataan lawan bicaranya gitu kan sehingga menemukan inkonsistensi atau kesinambungan antar satu argumen pernyataan satu dengan yang lain dalam membentuk satu argumen. Nah, itu muncul dalam ketiga dialog ini gitu kan. Nah, ini ciri khas Sokratik sekali. Nah, selain itu di luar itu misalnya eh, apa misalnya saja Gorgias gitu kan Meno itu semua yang seperti seperti itu sudah apa ya kehilangan ciri khasnya menurut Plastos ya itu bukan Sokrates lagi itu tapi ini kemudian dikritik lah banyak sarjana law. Nah ada juga yang berkebalikan dengan Plastos ada namanya eh, seorang filsuf yang namanya Leo Strauss. Nah, itu Leo Strauss, dia justru lebih mempercayai keterangan atau tulisan-tulisan Xenophon dengan berbagai macam alasan. Tetapi kemudian yang jadi masalah ini ada banyak ketidaksamaan gitu kan. Bagaimana mereka mempersepsi Socrates gitu kan itu kan beda-beda. Lalu pertanyaannya eh, bagaimana kita menyikapi semua ini gitu kan. Eh, Kalau misalnya kita lihat pendapatnya eh, Louis Andre Bourguignon, dia sudah pesimis ya, dia sudah pesimis dan eh, menyarankan pada kita semua orang-orang yang eh, mempelajari Socrates bahwa sudahlah, tidak usahlah kita terlalu pusing soal Socrates historis karena eh, Aristoteles sudah memperlihatkan pada kita kalau semua itu adalah Socratikoilogoi.
bahwa ini semua merupakan lebih banyak rekaan, meskipun ya rujukannya atau inspirasinya pada sosok historis, meskipun ada unsur-unsur historisisasinya di situ, tapi kemudian itu jadi tumpang tindih. Jadi kita nggak bisa lagi memilih mana sebetulnya yang historis, mana sebetulnya fiksi atau cuma rekaan eh, para penulis, para pengarang. Tapi kemudian yang menjadi hal yang penting adalah bagaimana ketika kita kita merekonstruksi gitu kan, bagaimana sebetulnya eh, Sokrates menurut Plato, gitu kan, bagaimana Sokrates menurut Xenophon. Nah itu lebih lebih menurut dia itu lebih produktif lah eh, bagi perkembangan studi Sokrates. Em, yang terpenting akhirnya ya kan, dengan kata lain adalah eksegesis atau penafsiran kita terhadap sumber-sumber itu yang paling penting bukan eh, mengejar eh, sosok historis seperti Yesus mungkin ya. Ya. Kalau dalam studi Kristenitas, mungkin yang terpenting bukan sosok Yesus historisnya, tetapi eh, bagaimana kita kemudian menafsirkan sumber-sumber gitu kan, bagaimana sumber-sumber yang ditulis oleh eh, misalnya orang-orang sezamannya, terutama murid-muridnya gitu kan, itu kan yang paling penting. Nah, demikian juga yang terjadi pada studi Socrates pada eh, zaman pada masa kini gitu ya. Seperti itu Bang, mungkin Bung Yosua. Oke. Terima kasih Bung Farhan atas penjelasannya nih. Tadi Mm-mm, saya sempat menangkap nih beberapa poin ya dari penyampaian Mas Farhan. Yang pertama itu kan mm-mm. ternyata Sokrates itu tidak apa ya, tidak singular gitu pandangan Yes. terhadap Sokrates itu. Ternyata Mm-mm, 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 bukan sebuah sosok yang memang misalnya ditanyakan gitu. Ketika ditanyakan, mm-mm. misal saya ditanyakan gitu, bagaimana pendapat saya tentang Bung Farhan, itu sama dengan Ya, pendapat yang lain tentang Bung Farhan kan, ternyata seperti itu. iya. Dan Mm-mm, dan selama ini ternyata sosok-sosok Sokrates itu yang selalu digaungkan atau mm-mm, disampaikan gitu kan di mm-mm, seluruh media gitu. Itu mm-mm. kebanyakan mengambil dari sumber Plato itu sepertinya Iya, saya iya, lihatnya seperti itu ya. iya betul, 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 Nah betul. itu dan Mm-mm, kita sama sekali nggak pernah mempertanyakan tuh sama seperti kita ya dalam tanda kutip nggak pernah mempertanyakan nih apakah benar-benar nih Yesus ngomong kayak gini kan itu belum iya, ternyata banyak juga studi-studi seperti itu dan saya iya, iya. menemukan dua sosok ini sangat mirip gitu Sokrates dan Iya, Yesus memang, memang. tapi Betul bedanya ini. Sokrates itu tidak perlu diimani gitu kan tidak menjadi sebuah Hmm. dogma gitu sama seperti Hmm. Yesus gitu kan kalau Iya, Yesus iya. kan ya sama kalau misal kemarin kan saya dengan Bung Farhan itu sempat membaca buku-buku teologis dari Albert Schweitzer itu dia mengatakan Mm-mm, ya kurang lebih sama dengan Louis tadi bahwa mm-mm, ya mm-mm. sudahlah gitu kita nggak perlu mengambil kita nggak perlu tahu gitu ini asli nggak sih ini palsu nggak sih kita nggak perlu tahu itu gitu tetapi yang paling penting adalah bagaimana interpretasi kita terhadap sosok itu gitu bagaimana kita bisa memetik ya mungkin ya Ya, memetik betul, betul. hikmah lah atau Ya, semacam bagaimana kita merangsang intelektualitas kita terhadap sosok itu ya, gitu betul, mungkin betul, bedanya betul. dengan Yesus ya kalau Yesus diimani gitu kan bagi Hmm, sebagian ini kaum Kristiani meskipun saya sepertinya ada juga beberapa pandangan-pandangan lain tuh di kalangan mm-mm, akademisi kan mm-mm, tentang Yesus maupun mm-mm, Sokrates tuh. mm-mm, Nah, mm-mm, yang saya mau tanyakan ini itu kalau yang dari yang Bung Farhan pelajari sendiri tuh apa sih mm-mm, kenapa sih gitu mm-mm, berbeda gitu penjelasan mm-mm, antara seorang Plato, seorang Xenophon, mm-mm. seorang Ya, Aristofanes itu dia ya. jauh begitu berbeda gitu. Padahal kan mereka itu Oh, hidupnya sama, Pak.
Dan Oh iya. masalahnya, apa, yang sering digaungkan orang juga kan bahwa sosok Sokrates itu kan, yang apalah, revolusi dari kaum-kaum sofis itu gitu, bahwa ternyata Mhm aku nih mhm. bukan seperti kaum-kaum sofis lainnya, tetapi ternyata Aristophanes memandang bahwa Sokrates ini setara lah dengan mereka itu. Iya iya iya. Padahal di Plato itu jauh terbalik. Itu kan, Mhm. apa ya, bukan lagi, oh beda-beda dikit gitu. Biasanya kan kalau Iya. apa iya, biasanya kan kalau kita membandingkan karakter antara pandangan satu orang dengan satu orang yang lain, itu paling beda-beda Iya. dikit gitu kan. Iya iya Mungkin, iya. apa, mungkin saya misal, Bung Farhan mengatakan Mhm. saya sedikit pemarah, mungkin yang Iya lain mengatakan saya pemarah banget gitu kan, tetapi sama-sama iya tuh mengandung elemen itu gitu. Tapi ini iya iya Socrates ini sangat jauh berbeda gitu kan, kontradiktif iya iya. sekali antara antara dia itu, Mhm apa namanya, antara dia itu kaum sofis sama yang bukan gitu, sosok revolusioner mhm yang, mhm apa, wah mhm ini kita nggak boleh dikungkung oleh, pernyataan dogmatik gitu, bahwa kebijaksanaan mhm itu seperti ini, kita harus mempertanyakan semua itu gitu. mhm Nah itu saya mhm penasaran mhm. tuh bagaimana jawaban Bung Farhan? Oh, oke. Kalau untuk, pertanyaan Bung Joshua tadi, untuk Aristophanes itu, untuk Aristophanes sendiri pertama-tama, dia itu kan kita harus lihat dulu dia profilnya seperti apa. Aristophanes itu, penulis atau dramawan komedi. Jadi dia itu kan menulis, apa, bagaimana mengolok-olok gitu kan, bagaimana membuat satu sosok itu jadi lucu gitu kan. Eee, itu bukan cuma, sasarannya Aristophanes sebetulnya bukan cuma Socrates saja. Misalnya kalau kita lihat, karyanya yang lain, ada juga karya dia yang mengolok-olok Pericles. Pericles itu, seorang pemimpin ya, seorang, ya, seorang pemimpin, apa, negara kota Yunani. Seorang demokrat begitu, seorang negarawan yang, eee, memajukan Yunani itu menurut banyak sejarawan dan juga studi klasik, sebagai orang yang, eee, membuat Athena itu menuju, puncak keemasannya. Jadi komedi itu sendiri sebetulnya untuk mengolok-olok dan juga selain itu, selain dia punya, sisi humoris gitu ya, menghibur, juga sebagai kritik sosial dan politik. Nah, itu yang mesti digarisbawahi. Tetapi kalau untuk apa, rekaan dari Aristophanes sendiri terhadap Socrates, kalau saya, dari sumber-sumber yang saya pelajari, itu sebetulnya, apa, dia itu, sedang, membutuhkan bahan untuk membuat komedi seperti itu. Dan kemudian itu bukan tanpa alasan juga, karena Socrates itu, sebelumnya juga, dikenal sebagai intelektual publik, gitu kan. Bagaimana, Socrates itu di ruang publik gitu kan, ruang publik agora, dalam bahasa Yunaninya ruang publik, di antaranya itu ada pasar, ada, alun-alun ya, lalu gedung-gedung pemerintahan itu semua agora. Nah itu tempat-tempat Socrates, bercakap-cakap gitu kan, menanyakan tentang kebijaksanaan gitu kan, itu semua kan yang, eee, dia tanyakan di 3 dialog tadi itu yang pertama ada apa apa tadi, saya lupa, eee, Euthyphro, nah itu tentang, kesalehan gitu. Itu termasuk kan di situ juga salah satu keutamaan dan keutamaan lain seperti misalnya keberanian gitu kan, pertemanan itu keberanian ada di Lakes, eee, lalu, apalagi keadilan di buku, Republik buku satu Plato. Nah itu, sangat terkenal ya, di publik itu sebagai intelektual publik karena menanyakan hal-hal yang seperti itu. Dan itu juga bahkan direkam juga sama,
Xenophon ya, di memorabilia. Eh, di situ eh, Socrates itu pernah gitu kan pada suatu waktu itu dilarang untuk eh, berdiskusi tentang keutamaan ya, yang merupakan core atau inti dari etikanya itu oleh rezim 30 Tiran. Itu kapan-kapan kita mungkin bisa bahas. Tetapi yang mau saya katakan di sini, eh, karena dia sebagai intelektual publik yang dikenal luas masyarakat, gitu kan, dan itu kemudian itu kan ada itu natural philosopher, filsuf-filsuf alam. Lalu yang kedua ada kaum sofis. Nah itu di Aristophanes coba menyematkan itu pada sosok Socrates. Um, Ya itu untuk Aristophanes. Lalu kalau Plato sendiri kan kita kita tahu eh, ketika apa namanya Socrates dihukum mati, dia itu masih muda. Kalau nggak salah masih belasan atau 20-an, saya lupa persisnya. Tetapi waktu Plato itu berguru pada Socrates, dia masih muda sangat. Dia menyaksikan sebagian besar perjalanan intelektual Socrates gitu kan. Dia banyak berinteraksi dengan Socrates dan juga dengan para murid-murid Socrates lainnya. Eh, Kalau untuk itulah tadi yang saya eh, sebut kritik sumber tadi oleh Slayer Mahar kan salah satunya itu kan. Karena dia itu lebih percaya akan eh, keterangan Plato karena di Plato itu lebih banyak berinteraksi dengan Socrates daripada Xenophon. Xenophon itu dia masih sangat muda, kemudian dia pergi gitu kan keluar Athena lalu tidak pernah kembali lagi. Jadi itu untuk apa, konteks sosial sosial kenapa kemudian persepsi atas Socrates ini bisa berbeda-beda dari yang lain karena pertama Aristophanes itu seorang dramawan gitu kan yang memang untuk mengolok-olok yang tujuannya menghibur gitu kan. Lalu kemudian kalau untuk Xenophanes maksud saya Xenophon itu karena dia hanya sebentar dengan Socrates, berguru dengan Socrates, lalu dia kemudian entah kemana gitu kan, keluar dari Athena, tidak pernah lagi berjumpa dengan gurunya. Eh, Ya itu keterangannya banyak diambil dari tangan kedua, jadi tidak banyak yang bisa eh, pengalaman dia dengan Socrates, interaksi dia dengan Socrates itu minim, sehingga keterangan tangan pertama itu sedikit lah ya. Lalu kalau Plato itu karena dia banyak berinteraksi dengan Socrates, lalu kemudian dia secara individu mempunyai bakat berfilsafat dan kita lihat sendiri buktinya dia menjadi salah satu filsuf besar peradaban Barat. Jadi kemudian kita lihat beragam perspektif ya, beragam persepsi atas Socrates. Plato itu lebih kaya secara eh, filosofis, intelektual. Lalu yang kedua itu eh, Xenophon. Dia eh, kering, tumpul gitu ya. Kurang apa ya? eh, Membuat kita tertarik sebagai orang filsafat ya. Kecuali mungkin keterangan-keterangan historis begitu ya. Itu bisa kita pakai atau untuk keperluan penafsiran gitu kan. Lalu yang ketiga
Ya itu tadi saya juga sudah tekankan lagi, karena dia adalah seorang dramawan, eh, perlu apa, memerlukan bahan untuk membuat drama gitu kan, dan tujuannya menghibur. Dia adalah seorang intelektual, si Socrates, intelektual publik, banyak diketahui banyak orang secara luas. Ya begitu, tidak ada aturan untuk itu kan, untuk membuat drama di Yunani itu Athena. Tidak ada keharusan untuk membuat drama, untuk merekonstruksinya secara historis, itu tidak ada. Paling seperti itu kalau jawaban saya, Bung Yusuf. Terima kasih jawabannya. Nah, jadi saya melihat nih bahwa eh, apa mungkin yang betul-betul dianggap sebagai historis ya, maksudnya yang betul-betul nih kejadian yang tiga tadi itu berarti cuman percakapan dan itu semuanya itu direkam oleh Plato ya. Iya, Nah, eh, ya, yang paling indah sebentar untuk paling eh, diakui sebagai bahwa keterangannya itu historis hanya itu, eh, di antara semua penulis ini, terutama Xenophon dan Plato, itu hanya satu, bahwa pengadilan Sokrates itu sungguh terjadi, ya sungguh kan? terjadi Dan ya. banyak lagi, iya, dan banyak juga penulis lain yang saya sebut tadi itu, murid-muridnya itu juga menulis apologi. Jadi kita lihat ini Sokrates betul-betul Hmm, ada secara dalam sejarah, banyak dokumen yang mendukung juga. Ya paling kita akan bahasnya lebih rinci kalau ya, bahas topik-topik lain. ya. Terima kasih atas tanggapannya Bu Farhan. Nah, mungkin terakhir ya sebelum kita tutup Ya, mengenai yang tadi, apa, ternyata misalnya bukan misalnya lagi, bahwa faktanya ya pengadilan Sokrates itu benar-benar terjadi gitu kan. Tadi hilang jaringannya? iya. Ya, Gimana oke. tadi, mungkin bisa Nah, diulang. saya ulangi. Nah, kan faktanya bahwa pengadilan Sokrates itu menurut dari beberapa sumber kan sudah digabungkan, ternyata benar-benar terjadi gitu kan, Ya, pengadilan ya, ya. Sokrates itu. Nah, Mm, yang saya mau pertanyakan terakhir itu, eh, apa fakta-fakta lain yang mm, mm. terjadi secara nyata gitu di luar dari pengadilan Sokrates itu gitu. Apakah kita cuman bisa memastikan bahwa kejadian yang pengadilan Sokrates aja nih yang terjadi nih? Apakah ada Oh, fakta-fakta lain gitu yang bisa kita tarik nih dari Sokrates gitu? Kalau kan kayak tadi hmm. tuh misalnya sifat-sifat Sokrates itu kan apa ya? Ya itu eh, bertentangan kan, banyak Banyak ya ininya kan berbeda-beda ya. kita belum bisa memastikan. Tetapi untuk Mm, 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 mm. apa pengadilan Sokrates sendiri itu kan dia itu merupakan apa kejadian ya bukan Iya, bukan karakter peristiwa gitu kan sejarah. peristiwa sejarah gitu. Apakah ada gitu apa elemen-elemen kepribadian dari Sokrates atau misalnya mungkin bisa dilihat gitu dari fakta kejadian selain dari pengadilan Sokrates itu bahwa ternyata Sokrates itu kayak gini gitu. Hmm, hmm. Eh, oke. Jadi saya juga mau tekankan beberapa hal ini kan, karena terakhir ya. Jadi karena Socratic logoi itu konsekuensi, karena dia adalah persepsi, ya persepsi at- penulis atau pengarang atas sosok Socrates. Jadi konsekuensinya ada dua. Pertama itu bahwa kita tidak bisa lebih memfavoritkan gitu ya, sebetulnya lebih memfavoritkan sumber satu daripada yang lain begitu. Karena semua sumber itu sama-sama bias gitu loh. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, eh, kita agak susah, misal ini dalam konteks ini ya, dalam konteks filsafat Socrates, karena antara keterangan Plato dan Xenophon itu berbeda tentang filsafat Socrates, maka kita juga tidak bisa untuk apa ya, mencoba memaksakan gitu loh,
memaksakan misalnya Enkretia. Enkretia itu kan menurut Xenophon adalah self pengendalian diri gitu ya. Jadi Enkretia itu merupakan konsep atau keutamaan yang mendasari seluruh keutamaan. Jadi orang yang unggul begitu sebagai individu ya orang yang bisa mengendalikan dirinya, nafsunya, dan seterusnya. Tetapi kalau menurut Plato bukan soprosun itu kan istilahnya untuk self control ya self control pengendalian diri itu kalau dalam istilah Plato itu adalah soproson keugaharian bahasa Indonesia itu kalau diterjemahkan yang diterjemahkan oleh Romo Setio Wibowo. Soprosun self control itu bukan eh, keutamaan yang mendasari seluruh keutamaan. Jadi dia bukan yang utama, core of the core-nya bukan itu. Eh, Justru keutamaan gitu kan. Itu dia bercabang gitu kan. Dia mempayungi banyak keutamaan lain gitu kan. Kita kenal bisa tadi kesalehan, keberanian, pertemanan dan seterusnya. Itu semua merupakan keutamaan yang patut kita eh, miliki gitu kan sebagai individu yang unggul. Nah, itu saja sudah apa ya keterangan yang berbeda kan perspektif perspektif yang berbeda atas sosok Socrates. Nah, di luar itu misalnya fakta-fakta yang apa tadi yang yang sifatnya apa ya bukan pemikiran misalnya tahun lahirnya, tahun meninggalnya gitu kan, nama istrinya siapa, nama bapaknya siapa, nama bapaknya kan Sophronikus ya. Sophronikus itu pembuat patung. Dia kerjanya pembuat patung bapak. Lalu Paenarete, Paenarete itu eh, seorang bidan, makanya di eh, Theaetetus itu soal itu dialog Plato tentang eh, hakikat pengetahuan gitu kan. Dia itu menganalogikan dirinya atau menyamakan dirinya sebagai seorang bidan gitu kan. Dia itu tidak melahirkan sesuatu, dia itu membantu orang lain melahirkan. Dia itu membantu orang melahirkan kebenaran gitu kan. Eh, saya kira untuk detail-detail yang fakta-fakta detail selain pemikiran Socrates itu kehidupannya begitu ya. Ciri-ciri fisik juga misalnya eh, badannya gemuk gitu kan, hidungnya pesek tapi besar gitu kan, matanya bulat dan menonjol ke depan gitu kan, kepalanya botak gitu kan. Itu semua bibirnya juga lebar gitu kan, tebel. Itu semua ada keterangannya gitu kan. Eh, Sumber-sumber Plato ada juga, lalu Xenophon dan lainnya juga ada. Untuk detail-detail seperti itu, fakta-fakta detail seperti itu, saya rasa eh, mem- semua penulis mempunyai kesamaan gitu kan. Di luar Sekratikoi juga eh, keterangan-keterangan lain. Tetapi kalau kembali pada kesamaan pemikiran, gitu kan, nah itu agak sulit. Makanya eh, kita kembali lagi kan pada pesannya Louis Andre Dorion itu. Yang terpenting itu bagaimana kita eh, menafsir menafsir sumber-sumber eh, Socrates itu, lalu kita kemudian bereksplorasi secara inovatif gitu kan dan eh, menyajikan tafsiran kita yang paling unggul gitu kan, yang paling memuaskan bagi kita secara intelektual gitu. Saya kira itu. Oke, terima kasih Bung Farhan sekali lagi.
Nah, mungkin, sedikit ini ya, saya, apa, agak merangkum dari seluruh, percakapan kita hari ini, bahwa, Mhm, ternyata Sokrates itu tidak seperti yang kita bayangkan gitu. yap, Apakah maksudnya dari segi pemikiran ya, ya, dan ternyata yang dikutip oleh banyak orang itu banyaknya dari, apa, Plato ya, gitu kan. ya, betul Dan, betul. apa, banyak juga beberapa dan tadi saya baru ini dari penjelasan terakhir Bung Farhan, self Mhm. control itu saya lihat itu sering dianggap sebagai core of the core-nya sekarang itu malah ya Bung Farhan ya. Apa, jatuhnya jadi semacam apa ya, reduksionis gitu. Apa, Mhm mhm. menyimpulkan bahwa, self control itu adalah inti ajaran dari Sokrates gitu, meskipun, Iya iya iya. Sokrates itu diafiliasikan malah dengan stoicisme gitu di era Iya sekarang itu. iya. Ya kan, Ya jadi memang 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 kalau untuk, Sokrates itu juga kan merupakan, inspirasi daripada ya stoicisme kan, stoicisme, heeh. Termasuk juga tadi sinisisme yang saya sebut tadi itu ya justru gurunya langsung itu bukunya langsung dari Sokrates Antisthenes, itulah, iya iya, buku betul. babonnya lah. Iya Sokrates iya, itu kan. Nah itu, mhm, jadi apa namanya, saya lihat itu banyak sekali sekarang tuh yang, mengambil elemen-elemen itu. Tetapi menurut saya ya tidak salah mhm, juga gitu kan, iya, bergantung bagaimana penafsirannya. Tetapi seiring yes, dengan kita mempelajari pengetahuan-pengetahuan baru tentang Sokrates kan mungkin kita bisa mhm, lebih memperkaya lagi gitu, bahwa ternyata elemen-elemen yang, apa, menjadi misalnya, apa yang paling penting dalam hidup gitu, bagaimana yes, etika atau bagaimana itu mhm, kesalehan gitu kan. Itu kan kita bisa mhm mhm, mengeksplor lebih luas lagi dengan membaca, iya apa, rekonstruksi dari Sokrates itu. Jadi kita iya, tidak mungkin pelajaran bagi saya dan mungkin teman-teman juga ya, kita bisa mempelajari lagi gitu kan, tidak hanya mhm, dari apa, ya short sumber atau pelat reels saja kan, kita iya, benar-benar ini nih, ya untuk ya, apa, bukan artinya dalam apa, kita tidak boleh menonton itu, tetapi, mhm, mungkin kita bisalah menggali lebih dalam lagi gitu, iya tentang suatu pengetahuan gitu, dalam hal ini kok Sokrates gitu. Mungkin itu iya, kesimpulan dari saya, Bung Farhan. iya, betul itu, tidak ada tidak ada yang, eee, apa ya, hal-hal yang instan itu, hal-hal yang, Ya, cepat saji itu tidak ada yang menyehatkan gitu kan iya kalau betul. dalam kesehatan. Jadi itu juga berlaku, bagi kesehatan, akal gitu ya, intelektual Kesehatan kita. intelektual, Iya. Semua yang, short-short ya filosofi gitu kan yang merangkum-rangkum, ya bedalah, apa, bagaimana kita, dipantik untuk, berefleksi atas, suatu topik filosofis ya gitu kan. Itu beda sekali, kesannya gitu kan. Impresinya itu berbeda. Ya, misalnya kalau kita baca langsung gitu kan, itu kalian iya, bacalah beda. itu, dialog Plato itu tipis-tipis kok yang Ya anu, tipis-tipis. dialog-dialog awal itu. Tapi itu, apa, merangsang daya rangsang itu Plato bisa, apa ya, eee, bisa membantu kita untuk berefleksi, untuk kita memikirkan secara lebih mendalam, apa sih yang disebut kesalehan gitu kan. Ya, Eee, Kenapa kita harus mematuhi hukum gitu kan. Itu semua topik-topik yang coba dibawa, dalam apa ya, refleksi kita oleh Sokrates. Saya kira memang, lebih baik langsung pada sumbernya gitu kan, kembali pada sumber. oke. Terima kasih Bung Farhan. Ini menjadi diskusi pertama kita sekaligus menarik ya. Ya mungkin saya Yap, kalau bisa saya rangkumkan ya, apa, jangan makan terlalu banyak junk food lah ya, dari gitulah. Jadi kita betul harus betul makan betul yang betul. berimbang gitu, makan sayur, Iya, ya kita tetap sehat, yang terus lebih sehat-sehat, betul. ya tetap kita sehat-sehat, apa, apalagi ini awal tahun ya, kita harus tetap semangat Yes, lah, ya. Oke, yoi. terima kasih Bung Farhan sekali Fisik lagi, dan intelektual. ya secara fisik dan intelektual. Oke. Saya tutup Oke, ya mungkin demikian Bung Farhan, eee, salam sejahtera bagi kita semua, dengan filsafat kita berkembang. dan filsafat kita berkembang.